Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di mata kuliah Logika Fasi. Masih dengan saya, Bu Alfi, sebagai dosen pengampu kalian di mata kuliah ini. Saya harap rekan-rekan sekalian semua saat ini dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam kondisi yang baik, jadi nanti bisa tetap semangat dan bisa mengikuti dengan baik perkuliahan kali ini. Ini adalah mata kuliah logika fasi dengan pertemuan yang kedua. Nah, berarti minggu lalu adalah pertemuan yang ke-1. Kalau di pertemuan yang satu waktu itu, kita sudah membahas mengenai gambaran umum logika fasi dan juga sejarahnya. Kalau kali ini, materinya juga tidak kalah menarik juga, yaitu tentang dasar-dasar logika fasi. Apa aja sih yang akan dibahas pada pertemuan kali ini? Oke, saya akan sampaikan terlebih dahulu outline atau overview untuk materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama, nanti kita akan membahas mengenai kegunaan logika fasi. Yang kedua, tentang dasar-dasar logika fasi itu sendiri. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai implikasi pengembangan iptek. Nah, setiap perkuliahan yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan, sudah pasti ada tujuannya, ya. Tujuan yang harapannya bisa diserap oleh mahasiswa. Nah, tujuan umum dari perkuliahan di pertemuan kedua ini, saya harap nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mampu memberikan penjelasan umum dan juga dasar-dasar logika fasi serta implikasinya, ya, implikasi pengembangan iptek. Nah, sebuah pertanyaan yang menarik, mengapakah kita perlu menggunakan logika fasi? Nah, ini saya sudah tuliskan jawabannya ya. Sebetulnya ada banyak kegunaan dari logika fasi. Nah, tapi saya sebutkan di sini cuma 4 saja ya. Nah, yang pertama, kenapa kita perlu logika fasi? Itu karena logika fasi ini punya dasar yaitu bahasa alami. Nah, bahasa alami itu bahasa yang dipakai oleh manusia. Nah, karena dasarnya itu bukan bahasa yang susah untuk dipahami, maka asumsinya logika fasi ini juga mudah dimengerti. Nah, itulah mengapa logika fasi itu perlu digunakan, ya. Terus logika fasi ini memiliki toleransi, ya. Kalau dibandingin sama logika klasik, ya, minggu lalu kita sempat sedikit membahas mengenai logika klasik, ya. Kalau logika klasik itu kan saklek. Dia itu sharp nilainya. Nah, ya atau tidak, benar atau salah, 0 atau 1. Nah, kalau logika fasi ini, dia kebalikannya. Dia memiliki toleransi atau memiliki fleksibilitas terhadap nilai-nilai. Misalkan kalau di logika klasik cuma ada 2 opsi, yaitu benar atau salah. Kalau di logika fasi, kita bisa mendapatkan nilai selain dari 2 nilai tadi. Ya, selain benar atau salah, berarti ada tuh nilai di antara keduanya, yaitu agak benar atau cukup benar. Nah, jadi ada opsi-opsi lain ya, selain 2 opsi benar atau salah, benar atau tidak benar. Nah, terus logika fasi juga mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Nah, kalau fungsi linear, kalau digambarkan dalam grafik itu biasanya kan bentuknya ada garis lurus gitu ya bentuknya ya. Itu fungsi linear. Nah, tapi kalau fungsi non-linear itu bisa bentuknya kurva X, bisa bentuknya kurva lonceng, ya. Nah, itu um, kalau logika fasi bisa mengakomodir
kurva-kurva seperti itu. Ya, pemodelan fungsi-fungsi seperti itu. Bahkan pemodelan fungsi-fungsi yang sangat kompleks pun logika fasi bisa melakukannya. Nah, untuk itulah logika fasi kenapa digunakan, kenapa perlu digunakan. Ini beberapa alasannya saja. Sekarang kita masuk pada poin inti materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai dasar-dasar logika fasi. Tahukah rekan-rekan sekalian bahwa himpunan fasi itu memiliki dua atribut? Nah, yang pertama itu linguistik. Nah, linguistik ini apa, Bu? Ini saya sudah tuliskan definisinya di sini, ya. Linguistik ini maksudnya adalah nama suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu menggunakan bahasa alami. Misalkan kita lagi ngomongin mengenai cuaca, ya, cuaca di sekitar kita. Nah, kita bisa kelompokkan atau kategorikan cuaca itu menjadi dingin, panas, ya, sejuk. Nah, kita bisa kasih nama kelompok atau kategori dingin, sejuk, panas ini menjadi nama kategorinya atau menjadi nama kelompoknya. Nah, itulah contoh naming yang pakai linguistik. Sekarang atribut yang kedua, yaitu numeris. Nah, kalau tadi linguistik berarti didasarkan pada language atau bahasa, ya. Sedangkan yang kedua, atribut yang kedua yaitu numeris. Nah, numeris, number. Nah, berarti ini sesuatu yang didasarkan pada angka-angka, ya. Nah, kalau lebih tepatnya, atribut numeris ini adalah suatu nilai yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel, misalkan 10, 35, 40, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, lalu Bu, apa sih yang perlu kita ketahui kalau kita pengen belajar logika fasi lebih jauh? Kalau di fasi, ya, itu ada istilah variabel juga, ya. Variabel fasi, yaitu variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fasi. Contohnya penghasilan, temperatur permintaan, umur gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, penamaan variabel ini bebas. Yang penting itu bisa dipahami ya oleh si pengguna metode logika fasi nanti. Nah, lalu selanjutnya ya yang perlu kita pahami itu ada himpunan fasi juga. Nah, ini maaf ya typo ya, ini maksudnya himpunan fasi. Himpunan fasi ini adalah suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam suatu variabel fasi. Nah, ini contohnya. Variabel permintaan ya itu terbagi menjadi dua himpunan fasi, yaitu naik dan turun. Nah, permintaan pasar itu maksudnya ya. Nah, variabel permintaan, ya saya ulangi, variabel permintaan itu terbagi menjadi dua himpunan fasi ya. Ada himpunan naik sama himpunan turun. Nah, ini contoh dari himpunan fasi. Nah, kalau digambarkan secara grafik, mungkin bisa seperti ini ya. Nah, lalu lanjut. Nah, kita perlu tahu juga semesta pembicaraan. Apa itu semesta pembicaraan? Nah, masih ingat pas ketika SD ya, kita diajarin sama guru ada diagram Venn. Di diagram Venn itu ada semesta. Semesta itu merepresentasikan seluruh area ya dalam diagram Venn. Nah, kalau di logika fasi ada istilah semesta juga, yaitu semesta pembicaraan. Itu adalah seluruh nilai yang diizinkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fasi. Nah, contohnya yang gini.
semesta pembicaraan untuk variabel permintaan, ya. Itu bisa kita bikin dari range 0 sampai tak terhingga. Nah, maka ditulis seperti ini, teman-teman. Pakai kurung siku. Nah, 0 tak terhingga. Mesti rekan-rekan sekalian pahami juga ya di luar kepala bahwa kalau seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy itu yang dinamakan domain himpunan fuzzy. Nah, kalau tadi contohnya semesta pembicaraannya itu dari range 0 sampai tak terhingga, maka untuk domain himpunan naiknya itu bisa di range antara 1000 sampai tak terhingga. Nah, berarti domain himpunan fuzzy ini adalah suatu bagian dari semesta pembicaraan, gitu. Lalu, apa sih implikasinya untuk pengembangan iptek kalau dikaitkan dengan logika fuzzy? Oh, sudah pasti ada ya. Nah, saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah semakin canggih ya. Nah, di sekitar kita ini banyak hal yang berkembang menjadi lebih modern lagi, lebih canggih lagi ya saat ini ya. Dan khususnya telah tersentuh dengan konsep logika fuzzy juga. Nah, nggak percaya? Mari kita buktikan dengan beberapa contoh penelitian. Ya, kaitannya dengan iptek dan kaitannya juga dengan logika fuzzy. Contoh yang pertama, ya. Selama ini kita tahunya sepeda itu ya yang sering kita lihat ya itu manual ya, sepeda pada umumnya gitu ya. Nah, sepeda yang digenjot pakai tenaga manusia. Nah, tapi tahukah rekan-rekan sekalian bahwa saat ini telah ada penelitian bahwa sepeda itu bisa diterapkan pakai metode logika fuzzy juga. Nah, ini udah ada penelitiannya ini di tahun 2016 ini. Ini nanti link jurnalnya ini bisa rekan-rekan sekalian dapatkan di slide terakhir dari perkuliahan kali ini. Nah, ada penelitian, nah judulnya itu sistem kontrol kecepatan sepeda listrik menggunakan metode self-tuning, ya, parameter PI dengan metode logika fuzzy. Nah, menarik sekali ini ya. Jadi, metode logika fuzzy ini bisa dipakai untuk mengontrol kecepatan sepeda listrik. Nah, terus yang kedua, mungkin ini di luar perkiraan teman-teman. Ini satu contoh yaitu sepeda. Ini yang tadi saya bilang, link papernya ya, yang untuk sepeda listrik, dan yang satu lagi payung. Nah, pakai logika fuzzy. Dan referensi dari materi yang saya sampaikan tadi, utamanya diambil dari bukunya Sutoyo ya, yang berjudul Kecerdasan Buatan. Di sana ada pembahasan mengenai logika fuzzy, khususnya materi yang tadi saya sampaikan. Kalau untuk pertemuan kali ini, rekan-rekan ada pertanyaan, ya, bisa rekan-rekan sekalian kirim pertanyaannya ke email saya, yaitu nuralfi.egawati@unsud.esi.id. Saya ulangi lagi ya. Silakan kirim pertanyaan ya dari rekan-rekan sekalian kalau memang ada pertanyaan, yaitu ke nuralfi.egawati@unsud.esi.id. nuralfi@egawati@unsud.esi.id. Nah, itu silakan kalau ada pertanyaan dikirim ke email tersebut. Nah, oke. Untuk materi kali ini saya rasa cukup sekian terlebih dahulu ya. Nah, saya sampaikan kesimpulannya juga sebelum closing materi kali ini, bahwa tadi kita sudah membahas mengenai kegunaan logika fuzzy,
dasar-dasar logika fuzzy, dan juga yang terakhir yaitu implementasi pengembangan iptek kaitannya sama logika fuzzy. Nah, saya rasa cukup sekian dulu untuk materi kali ini. Terima kasih atas partisipasi sudah mau mendengarkan materi kuliah kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian sepanjang materi tadi. Nah, sampai jumpa di pertemuan kuliah berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.